Dengar, Pak. Oke. Waalaikumsalam. Allah. Baik, kita mulai nggih, Bapak Ibu nggih. Nggih, Nah, Pak. baik Bapak Ibu, saya tinggal satu kali pertemuan dan insya Allah materi saya juga tidak berat kok, Bu. Materi saya masih materi yang ringan-ringan saja, yaitu terkait dengan konsep dasar dari statistik yang terkait dengan mean, median, modus, kuartil, desil, presentil, dan sebagainya. Baik, Ibu, kalau kita berbicara kegiatan ini, maka kita akan bicara terkait dengan salah masuk sebentar deh. Kita akan masuk terkait dengan penelitian. Kalau kita berbicara penelitian, maka kita akan mengetahui beberapa alur. Salah satunya adalah alur penelitian. Alur penelitian itu terdiri dari berbagai alur. Ada penyusunan bab 1, nanti di bab 1 akan terbagi dengan latar belakang, perumusan masalah, tujuan, dan sebagainya. Khusus untuk di bab 1, latar belakang, nanti akan menyesuaikan dengan IJKS. Sedangkan bab 2 nanti akan terkait dengan konsep teori. Bab 3 ini terkait dengan hipotesa. Nah, bisa jadi apabila kita sudah konsep, karena di beberapa penelitian ada yang bab 3 itu langsung hipotesa dan juga kerangka konsep misalkan, maka apabila sudah selesai, ini masuk dalam uji proposal misalkan, maka dalam penyusun proposal sebagainya, bila Bapak Ibu punya data, maka data itu ya kuesioner misalkan menggunakan alat ukur kuesioner misalkan, maka Bapak Ibu perlu melakukan uji kuesioner. Apabila Bapak Ibu kuesionernya itu dibuat sendiri. Namun demikian, apabila Bapak Ibu menggunakan kuesioner atau alat ukur baku, Bapak Ibu tidak perlu melakukan uji reliabilitas dan validitas. Tapi andaikan mau dilakukan uji, monggo. Ini untuk mengetahui kuesioner atau alat ukur yang kita buat itu memang betul-betul dapat dijadikan sebagai alat ukur. Oke. Berikutnya baru setelah itu ya kita lakukan sebagai uji reliabilitas alat ukur itu dengan cara pengisian dan penyebaran kuesioner. Setelah kuesioner terisi, baru kita lakukan coding, kita inputkan data ke SPSS, baru kita cleansing data. Nah, pada saat kita melakukan cleansing data, ya, kita akan mengetahui apakah nanti data yang kita kirimkan itu bisa valid atau tidak. Kuesioner itu valid atau tidak dengan melakukan uji statistik itu. Nah, oleh karena itu, maka setelah kita mengetahui, maka ya kita bisa coding, kita bisa input ke SPSS, kita lakukan uji statistik sesuai dengan uji yang kita inginkan. Nah, setelah diuji, baru kita melakukan analisis data, baru nyusun bab 4 dan bab 5. Pada dasarnya semacam itu. Terus Bapak Ibu, untuk input data atau ngoding data, itu adalah memberi tanda ya atau mengelompokkan data dengan diberikan beberapa tanda atau pilihan. Itu bentuk kalimat, bisa dalam bentuk angka atau dalam bentuk yang lainnya. Makanya kita coding selama ini kan jarang sekali teman-teman kan coding
dari hasil kuesioner, atau bahkan dia bingung apa itu coding. Nah, coding itu dalam berbagai pilihan, boleh bentuknya. Angka juga boleh. Nah, kalau angka maka pengujian data dalam bentuk kuantitatif, ya, menggunakan statistik dengan desain untuk mengolah data berupa angka. Terus berikutnya, apakah hanya angka? Tidak, tadi sudah kita sampaikan. Ya, kita bisa melakukan tindakan, ya, dengan kalimat, misalkan ya, tidak hanya angka, ya, non angka juga boleh, tag kalimat juga boleh. Hanya saja mayoritas fungsi analitik itu atau analisa ini kebanyakan memang menggunakan angka, ya. Contoh, ya, yang berfungsi untuk menguji daripada kalimat pernyataan, karena inti daripada penelitian adalah, nanti kesimpulan dari penelitian adalah bagaimana bisa menjawab dari tujuan khusus. Nah, ini langkah-langkah coding, Bapak Ibu. Beri nomor pada setiap lembar kuesioner. Jangan lupa, kuesioner itu harus dikasih nomor. Ini adalah bagian daripada coding. Jika kuesioner digital, maka nomor urut sudah otomatis satu. Yang kedua, ubah isian kuesioner ke dalam kode angka. Jika kuesioner cetak, dilakukan coding manual. Contohnya seperti apa? Langsung kita lihat contoh. Ini contohnya nih, ya. Kita kasih coding, ya, 1, 5, 4. Nanti itu pun yang akan Bapak Ibu masukkan ke dalam SPSS. Nah, untuk pertanyaan terbuka dengan isian kalimat boleh dikoding atau tidak. Ya, jika tidak dikoding maka akan diinput dalam bentuk tag. Makanya tadi dibilang boleh apa? Boleh kalimat. Untuk pertanyaan misalkan alat ukurnya kuesioner, ya, misalkan untuk pilihan ganda, coding dilakukan tiap isian data. Nah, biasanya logikanya ya atau tidak kalau pertanyaan itu, misalkan ya. Contoh, ini akun media sosial yang dimiliki, 1 Instagram, Twitter, Facebook, dan sebagainya. Ini adalah langkah-langkah coding. Tapi terkadang teman-teman mahasiswa itu kalau ditanya bagaimana kamu mengcodingnya, dia tidak bisa jawab. Ya, sebetulnya sudah dilakukan tapi dia bingung untuk menjelaskan. Ini contoh form coding. Kalau misalkan dibuat dibuat dalam bentuk Excel. 1 misalkan Universitas Indonesia, 2 Erlangga misalkan. Ini juga coding terkait dengan tempat tinggal. Ini juga coding terkait dengan type coding. Lah nanti pada saat kita mau memasukkan SPSS adalah yang kita masukkan adalah coding-codingnya ini. Ini juga input coding misalkan ya tadi itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk di salah satu statistiknya. Berbicara statistik ini adalah suatu metode yang berfungsi untuk bagaimana menjelaskan fenomena sosial yang disusun bisa dalam bentuk angka atau bentuk dalam kalimat. Kalau kualitatif itu dalam bentuk kalimat, tapi kalau kuanti itu dalam angka. Oke, ada beberapa definisi. Oke, ini tadi seperti yang kemarin, tujuan statistik menjelaskan hubungan antar variabel, membuat keputusan lebih baik dan sebagainya. Perlu nanti diketahui, misalkan Bapak Ibu kok judulnya adalah hubungan, maka itu kan menjelaskan hubungan antar variabel. Hubungannya apa? Kuat, sangat kuat, sempurna, tidak ada hubungan dan sebagainya. Maka teman-teman juga harus bisa mengetahui grade indikatornya. Ini statistik dalam sehari-hari, ya. Oke. Kita masuk jenis statistik. Nanti ini yang kemarin saya jelaskan. Statistik dibagi 2, ada deskriptif, ada inferensial. Kalau yang inferensial dibagi 2 lagi, parameter dan non parametrik, ya. Parametrik dan non parametrik.
matrik. Nah, oleh karena itu maka jenis statistik tadi yang deskriptif itu yang akan kita bahas ini nanti adalah ini, ya, tendensi sentral. Berbicara tendensi sentral, maka kita akan berbicara bagaimana menentukan mean, bagaimana menentukan median, bagaimana menentukan modus, begitu juga kuartil dan sebagainya. Oke. Bapak Ibu, saya membuat analogi yang simpel saja. Mean, median, dan modus. Mean, median, modus. Mean ini adalah rata-rata hitung. Kalau mean ini adalah rata-rata hitung, maka ini nanti adalah dijumlah seluruhnya, baru dibagi dengan jumlahnya. Ini kalau mean itu tadi ya. Sedangkan kalau median itu adalah nilai tengah yang memisahkan data yang tinggi. Artinya diurutkan dulu baru diambil nilai tengahnya. Sedangkan modus ini yang paling sering, nilai yang paling sering dalam observasi. Contoh, kita contoh di mean. Mean tadi adalah dijumlah keseluruhan baru dibagi. Sekarang kita hitung, ya, yang dikasih coding, yang dikasih tanda 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Ya, sekarang kita hitung. Ya, 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Maka total dari itu, ya, total dari itu maka dibagi dengan jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka jumlahnya adalah 5. Begitu juga yang sebelah. Ya, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 14. Terus dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Jumlahnya 6. Nah, kita coba. Ya. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. 25 dibagi 5. Jumlahnya 5. Yang ini totalnya adalah 25, karena dibagi 5 ketemunya 5. Sedangkan yang sebelah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 14, ini jumlahnya adalah 30. 30 dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawabannya mean-nya adalah 6. Jadi mean itu adalah dihitung semua baru dibagi. Itu yang mean. Median ini adalah rata-rata, ya, atau garis tengah, nilai sentral. Median merupakan ukuran yang kuat atau robust dari nilai sentral. Ya. Hal ini dikarenakan nilai median tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Ya. Contoh 1, 3, 5, 7, 9. Maka nilai tengahnya adalah 5. 1, 3, 5, 7, 14. Maka nilai tengahnya adalah 5. Ya, mediannya adalah 5. Nah, dalam sebuah array ini memperhatikan median adalah nomor tengah. Jadi yang ada di tengah. Begini, oke. Misalnya kita punya data. Ya, datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya genap. Kalau ganjil enak nilai tengahnya yang mana. Tapi kalau genap, ini adalah
banyaknya data, jumlah ini tadi adalah 6, maka dengan demikian nilai median terletak pada urutan N plus 1 dibagi 2. Jadi urutannya sama dengan 6 plus 1 dibagi 2 sama dengan 3,5. Ini berarti median terletak pada data urutan ketiga, ya, 3 berarti 10, dan keempat berarti 1, 2, 3, 4 ini, maka nilainya ini dibagi 2, 10 ditambah 13 dibagi 2, maka ketemunya adalah 11,5. Ini adalah medianya untuk nilai dengan data genap. Jadi kalau datanya genap, Bapak Ibu, diambil tengah dua-duanya, ditambahkan baru dibagi 2. Ini adalah medianya. Terus modus. Modus ini adalah nilai yang paling sering, Bapak Ibu. Ya. Sebuah ukuran tendensi sentral yang nilainya paling sering terjadi. Contoh, ya, saya menggunakan analogi yang simpel. Angka 1 disebut sekali, angka 3 disebut sekali, angka 5 disebut 2 kali, angka 7 ada sekali, angka 9 disebut 3 kali, angka 10 disebut sekali, angka 12 disebut 2 kali, angka 13 dan 14 sekali. Maka modusnya adalah yang paling banyak disebut. Angka berapa? Angka 9. Ini adalah modus. Nah, kalau misalkan tidak ada angka yang paling banyak disebut, bagaimana? Kalau tidak ada angka yang paling banyak disebut, maka di sana tidak ada modus. Contoh, 0 hanya sekali, ya, 1 disebut sekali, 2 disebut sekali, 3 sekali sampai 6 sekali, maka di sini tidak ada modus karena disebut secara bersamaan atau hanya sekali, semuanya sekali. Tidak ada yang lebih atau yang paling banyak. Oke, mean, median, modus saya rasa paham ya Bapak Ibu. Kita buat simpel biar Bapak Ibu juga mudah untuk memahaminya. Mean dijumlah semua baru dibagi. Kalau median adalah nilai tengah. Kalau modus adalah nilai yang paling sering disebut. Oke. Berikutnya adalah distribusi frekuensi. Berbicara distribusi frekuensi itu adalah suatu tatanan data yang dimulai dari terkecil sampai yang besar. Jadi data itu diurutkan dari yang kecil ke yang besar dan dibuat dalam beberapa kelas. Bu Istid bisa di-mute suaranya Bu biar enggak bocor. Nah, jenis distribusi Bapak Ibu itu digambarkan atau didistribusikan dalam ukuran data. Makanya data yang paling bagus adalah data yang normal, ya. Data yang normal itu yang seperti apa? Data yang normal adalah data yang simetris, ya. Nah, kalau ini kiri, ya, miring ke kiri, miring ke kanan, simetris. Data yang paling bagus adalah data yang simetris. Nah, data yang simetris itu akan menunjukkan bahwa data ini adalah data normal. Oke. Berikutnya adalah kuartil. Berbicara kuartil itu adalah nilai yang memisahkan tiap 25% frekuensi. Itu kalau kita permudah kuartil, ya, dibagi sama banyak ini petanya. Nah, kuartil itu memisahkan tiap 25%.
kuartil itu ada 3 macam. Kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Nah, kalau terkait dengan ukuran letak, nah, kuartil ini kan data dibagi 4 bagian sama banyak. Ya, kalau 4 bagian sama banyak, Sandal. Bu Siti Walidah bisa di-mute Bu suaranya Bu Siti. Pada data kuartil setelah dibagi 4 maka kita akan ketemu kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3. Nah, pada kuartil ini data diurutkan dari yang kecil ke yang besar sehingga kita dapat menentukan letak posisi kuartil. Posisi Q1 atau kuartil pertama itu dengan rumus I kurung buka kurung tutup N plus 1 dibagi 4 sehingga I-nya nanti ada 1, 2, 3 Bapak Ibu. Kalau kita masukkan ke rumus maka gini, ini kan kita menentukan Q1 ya Bapak Ibu, maka data kita urutkan. Ini misalkan kita sudah ada data Bapak Ibu, datanya 5, 7, 3, 9, 11, 9 misalkan. Maka data terus kita urutkan Bapak Ibu. 3, 5, 7, 9, 9, 11. Ini untuk mencari kuartil pada kuartil pertama. Kemudian kita posisi letak. Perlu diingat rumusnya adalah I kurung buka N plus 1 kurung tutup dibagi 4. Sehingga pada posisi kuartil 1 ini adalah 1 sama dengan 6. 6 ini adalah jumlah datanya ada 6 ditambah 1 adalah rumus dibagi 4 juga rumus. Jadi di kuartil 1 ketemu 1,75. Nilai kuartil 1 atau Q1 berdasarkan rumus kembali yang di atas ini Bapak Ibu, N sama dengan NQ ini tadi, maka datamu Q1 sama dengan 5 ditambah 1,75 dikurangi 1 kali 5 dikurangi 3 sehingga jumlah kuartilnya sama nanti ada 6,5. Ini untuk mencari kuartil 1. Nah, kuartil 2 dan 3 nanti ya hampir sama, menyesuaikan. Ini terkait dengan kuartil. Berikutnya adalah desil. Desil ini membagi 10 bagian sama banyak. Kalau desil ini membagi data menjadi 10 bagian sama banyak. Datanya dibagi 10 dengan besarannya sama. Nah, cara untuk mencari desil pada prinsipnya sama untuk mencari kuartil. Bedanya pada menentukan posisi atau letak desilnya, maka kita tidak mengelompokkan data karena data sudah dibagi menjadi 10 sama banyak. Terus berikutnya ada desil ya. Ini kan masih desil nggih, desil. Nah, pada desil pada data yang dikelompokkan, maka kita tentukan kelas yang terletak pada DI. Ya, DI. Apa itu DI? DI itu adalah nilai desil. Yang kedua, kita menentukan nilai desilnya dengan menggunakan rumus semacam ini. Oke. Terus berikutnya, Bapak Ibu, ini adalah untuk desil dibagi menjadi 10 sama rata. Tapi kalau kita presentil itu dibagi menjadi 100 bagian sama banyak. Jadi Bapak Ibu tinggal kalau kuartil itu dibagi menjadi 4 dengan 3 pembagian kuartilnya. Kalau desil dibagi 10 sama rata, tapi kalau presentil itu dibagi menjadi 100 bagian sama banyak. Ini caranya juga hampir sama dengan bagaimana kita mencari kuartil.
Presentil membagi 100 bagian. Cara mencari presentil prinsipnya sama dengan nilai kuartil. Oke. Terus berikutnya adalah terkait dengan tadi ini sudah ya presentil, berarti kita masuk di ukuran dan sebaran. Kalau kita masuk ukuran dan sebaran, ukuran penyebaran ini menggambarkan kelompok data terhadap penyebaran data. Nah, kalau berbicara penyebaran, nanti kita melihat dari ukuran penyebaran. Nah, ukuran penyebaran itu bisa berdasarkan ring atau berdasarkan standar deviasi atau deviasi rata-rata. Kalau berdasarkan ring, maka kita akan melihat jarak itu sama dengan nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil. Jadi kalau jarak itu kita melihat nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Atau nilai yang paling besar dikurangi nilai terkecil. Itu sudah ketemu jarak atau ring. Standar deviasi atau deviasi rata-rata ini juga hampir sama. Tinggal kita nanti menyesuaikan jumlah angkanya. Kalau yang bisa rata-rata misalkan ya pada deviasi standar ya, untuk data dengan populasi maka yang kita gunakan adalah sebetulnya hampir sama rumusnya Bapak Ibu, cuman berbeda. Kalau populasi itu nanti akan hampir terbalik dengan data untuk sampel, untuk rumusnya. Oke, nah, penjelasannya nanti begini. Misalkan kita buat contohnya. Untuk data dengan populasi, misalkan data ini dibuat U-nya itu adalah 5. Sedangkan data populasinya kan misalkan 5, 3, 7, 5, 8, 2. Kita mau naikkan menjadi 5 kan gitu ya. Berarti ini data pertama 5 dikurangi 5 di kuadrat. Ditambah ini 3 karena ini U-nya 5. 3 kurangi 5 kuadrat. Tambah 7 kurangi 5 begitu. Seterusnya dibagi 6. 6 ini adalah jumlah data populasi. Sehingga value-nya ketemu 2,06. Ini kalau data populasi. Kalau data sampel juga sebetulnya sama. Data sampel ini kan misalkan kita buat dengan data yang sama. Tapi karena di sini minta X-nya 5, maka di sini ya 5 dikurangi 5 kuadrat. Begitu juga 3 kurangi 5 hampir sama. Tergantung ini. Nah, pertanyaannya yang membedakan adalah di sini. Karena di rumus itu adalah N dikurangi 1, maka pembaginya adalah N itu adalah jumlah data. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikurangi 1 berarti kan 5. Kalau yang data populasi hanya N-nya, hanya sampelnya, data populasinya. Jumlah data populasi 6 ya dibagi 6. Sehingga yang data sampel ketemunya 2,28. Ini untuk deviasi standar. Ini contoh juga sama. Misalkan kok datanya dikelompokkan, Pak, kalau datanya dikelompokkan bagaimana pembagian deviasi standarnya sama. Mana yang betul itu lah. Nah, kalau kita menggunakan data kelompok Bapak Ibu juga sama. 2695 ini adalah hasil semua. Data ini sudah dikelompokkan, baru dibagi jumlah frekuensinya 50. Temunya ini sama.
Atau kalau kita menggunakan X kurangi Z dan sebagainya juga sama. Ya, jadi datanya 13082, pembagiannya 50. Pembagiannya tetap frekuensi Bapak Ibu, sehingga nanti hasilnya sama. Tapi kalau data ini dikelompokkan, kalau datanya tunggal semacam ini, proses penghitungannya semacam ini. Oke. Terus berikutnya Bapak Ibu, kita berbicara distribusi normal. Distribusi normal ini adalah salah satu distribusi yang memiliki variabel yang kontinu. Disebut juga sebagai Gauss. Kenapa disebut Gauss? Karena penemu distribusi normal ini adalah Karl Gauss. Dia membuat rumusan semacam ini. Nah, biasanya Bapak Ibu, distribusi dikatakan normal itu yang simetris atau bentuknya lonceng. Makanya tadi saya bilang, data yang bagus adalah data yang simetris. Nah, kalau datanya simetris, distribusi normal, maka data itu artinya menyebar, bisa digunakan. Ya, makanya nanti ada uji data. Uji datanya tidak normal, uji dulu nih. Gitu. Nah, kurva lonceng itu akan dipengaruhi oleh rata-rata dan juga sampingan baku. Artinya apa? Jika rata-rata dan sampingan bakunya besar, maka kurvanya semakin datar. Tapi sebaliknya, jika kecil kurvanya, maka semakin tinggi loncengnya atau leptokurtiknya, ya. Dia kurvanya semakin lonjong begitu. Nah, salah satu sifat distribusi normal yang pertama adalah bentuknya lonceng dengan satu puncak. Lonceng, ya, lonceng. Yang kedua, rata-rata terletak di tengah, itu sama dengan modus dan median. Ya, rata-rata terletak di tengah. Kalau kita lihat distribusi normal, Bapak Ibu, nah, ini ya, terletak di tengah, ya, sama dengan modus median. Oke. Terus berikutnya terkait dengan 3 ujung sisi kurva itu sejajar dengan sumbu X, ya, sejajar. Artinya kalau sejajar ini nilainya sama, sehingga tidak pernah memotong sumbu. Makanya jarak rata-rata itu yang pertama kurang lebih 68,26%, atau jarak rata-rata yang kedua itu 95,6%, atau jarak rata-rata yang ketiga itu 99,74%. Inilah sifat-sifat atau tanda-tanda bahwa distribusi itu normal. Nah, terus gimana untuk menentukan luas normal yang bukan baku, gitu ya? Misalkan 1, maka kita harus menghitung nilai Z-nya sampai 2 desimal. Ya. Ini kalau menggunakan SPSS, Bapak Ibu datanya tinggal dimasukkan, nanti Bapak Ibu bisa ngitung nilai Z-nya ketemunya berapa. Sehingga nanti Bapak Ibu yang keduanya dapat menggambarkan norma kurva standar atau kurva normal standar. Setelah nilai Z-nya ketemu, maka meletakkan nilai Z pada sumbu X dan tarik garis vertikal memotong kurva. Sehingga nanti Bapak Ibu akan ketahuan nih, ya, tingginya. Ini kan untuk melihat ini, ya, menentukan luasnya, ya, sehingga nanti nilai daftar distribusi normal standar ini merupakan luas daerah antara garis tersebut dengan garis dengan titik 0. Ini ya, Bapak Ibu. Yang kita carikan luasnya ini sejauh mana ini nanti, nah, modelnya gitu. Baru kita akan melihat menyesuaikan pada tabel nilai Z. Ada tabelnya, ada. Tinggal nanti Bapak Ibu setelah dicari sesuaikan dengan tabelnya. Nah,
Ini adalah varian atau sampingan baku dari distribusi normal. Nilai rata-rata, ada varian, ada sampingan baku. Nah, terus kita hubungkan Bapak Ibu, hubungan distribusi normal dengan distribusi binomial. Distribusi binomial ini akan mendekati distribusi normal. Tetapi dengan catatan jika nilai P itu sama dengan setengah dan nilai N-nya itu lebih besar. Ini harusnya begitu ya. Penggunaan distribusi normal untuk menyelesaikan kasus distribusi binomial itu bisa dilakukan dengan penyesuaian faktor koreksi. Makanya kan biasanya Bapak Ibu kalau hipotesa itu kan pasti H1 bisa diterima atau ditolak dengan nilai misalkan signifikannya 0,05 dan sebagainya. Karena kita akan mengetahui nanti ya dengan beberapa koreksi itu ya dari nilai batas atas ataupun dari batas bawah. Ini khusus untuk normalnya data. Kira-kira begitu Bapak Ibu terkait dengan median modus. Saya rasa kalau terkait dengan median modus Bapak Ibu tidak terlalu bingung. Tapi kalau sudah masuk ke standar deviasi ya terus desil, presentil, kuartil, Bapak Ibu bingung sedikit karena ini adalah yang kita pakai rumus. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau misalkan nanti Bapak Ibu mengerjakan SPSS, Bapak Ibu akan menggunakan SPSS di mana di SPSS itu sudah ada terkait dengan desil, presentil, median modus, tinggal data dimasukkan, terus Bapak Ibu melakukan uji, hasilnya langsung keluar. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Ada yang didiskusikan Bapak Ibu? Monggo. Bingung sedikit tidak apa-apa, tapi harapan kami nanti pada saat Bapak Ibu melakukan penelitian ya, Bapak Ibu tidak akan bingung karena semua rumus sudah ada di dalam SPSS. Tinggal yang Bapak Ibu butuhkan adalah Bapak Ibu mencoba untuk memahami apabila Bapak Ibu menggunakan uji, Bapak Ibu mau menggunakan uji SPSS dengan SPSS yang keberapa ya, karena SPSS sekarang sudah banyak sekali tingkatannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak melakukan uji ya atau menggunakan SPSS tapi SPSS-nya kok sudah kelewat jadul ya, nanti khawatir Bapak Ibu justru mendapatkan data yang kurang valid. Kalau saran saya memang Bapak Ibu menggunakan SPSS yang terbaru. Ada 24 atau 23 itu saya lupa, tapi itu mungkin bisa dipakai oleh Bapak Ibu sehingga nanti Bapak Ibu mendapatkan hasil yang baik. Dibantu sama teman boleh, asalkan Bapak Ibu nanti berdiskusi bagaimana artinya dan sebagainya. Begitu ya Bapak Ibu, ada yang didiskusikan kira-kira Bapak Ibu? Monggo kalau ada yang didiskusikan Bapak Ibu. Pak, modus kan nilai yang paling baik di Pak nggih. Kalau ada dua itu apa Pak? Berarti? Kalau ada dua berarti tidak ada modus. Jadi misalkan ada nilai yang sama kok dua dan tidak ada yang lebih tinggi lagi berarti tidak ada modus. Halo? Nggih Pak. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Paham Pak. Nggih. Cukup nggih Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan bisa WA atau japri ke saya biar kita bisa diskusi bareng-bareng. 24 jam nggih Pak. Siap, yang penting disebut namanya. Khawatir kalau tidak ada namanya saya juga bingung nih dari siapa nanti begitu.
Berarti konsultasi nggak apa-apa Pak ya, walaupun habis abang maghrib atau nggak bisa, boleh tanya ke Bapak nggih. Nggak apa-apa Bapak, monggo. Yang penting sabar menunggu untuk saya bales. Oh repot. Nggih Pak, nanti kalau Boleh main-main di rumahnya, Pak. nggih. Siap. Siap, Pak Bapak. Ketua, Pak. Sementara dipaksa mengerti bahwa Harus dipaksa untuk mengerti walaupun pelan-pelan. Memang kalau masih teori biasanya bingung. Tapi pada kenyataannya nanti kalau sudah penelitian semuanya juga lancar ini. amin. Insya Allah. Amin. Oke, baik Bapak Ibu. Demikian yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan kali ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kelancaran, kemudahan dalam berkuliah, dan mudah-mudahan tentunya lulus Amin, tepat amin, waktu. amin. Bareng Baik, keluar bareng Pak ya. Harus Pak ya. amin, ya. Ya. Ini kalau tak amati juga banyak alumni ya yang hadir ini. Ya Mas Chandra Pak. Nggih, ada Chandra, ada Hadir, Pak. Reni Jember. Reni Jember, iya, alhamdulillah ada Nggih. Anita juga, ya. Baik. Ini kencang. Siap. Pak ya. Baik, Bapak Ibu, kami tutup. Nanti kalau mau diskusi dan selanjutnya monggo kami silakan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.